Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Slack The Heb D2U. Nama akunnya itu ya. Izin tanya Om Sanda, murai batu bulu sayap ada banyak yang nggak mau tumbuh. Dari pastol sampai sekarang umur sudah 5 tahun. Burung sering matukin sayap. Apakah itu karena ada bulu yang nggak tumbuh ya Om? Digantangkan juga sekali patuk sayap. Mohon solusinya supaya bisa tumbuh normal gimana Om? Terima kasih sebelumnya. Semoga ada solusi dari Om Sanda. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang ditanyakan ini mengenai bulu yang tidak tumbuh. Kalau sudah 5 tahun itu berarti ya memang tidak tumbuh. Karena sebenarnya entah itu dia jatuh dengan sendirinya atau dicabut gitu ya. Itu kurang lebih 1 minggu udah kelihatan kok ya ada tunas bulu baru yang tumbuh. Pokoknya burungnya sehat dan ternutrisi tentunya seperti itu. Artinya nutrisi tercukupi untuk burung itu maka dia ada pertumbuhan. Ya untuk bulu sayap ini antara 3 mingguan lah kamu itu udah kelihatan tuh panjang-panjang dia sudah ya seharusnya. Tetapi ini sampai 5 tahun kok enggak tumbuh-tumbuh. Artinya memang dia tidak tumbuh. Dan tidak tumbuh itu dikarenakan pori-porinya itu tertutup. Gitu loh. Maka saya sering bilang nih sama teman-teman yang mau coba untuk nyabut bulu. Ya kan? Orang nyabut bulu burung itu kan ada alasannya toh ya. Contohnya nih, kayak burung yang udah lama banget itu dia nggak mau mabung, ya udah 2 kali mabung tapi bulunya itu ada sebagian yang nggak jatuh atau tergantikan. Nah ini kan biasanya dicabut ya, atau istilahnya itu mabung tangan. Nah cuman waktu nyabutnya itu kalau nyabutnya ya nggak ada yang salah sebenarnya ya. Cara nyabut ya cuma nyabut aja gitu dan pasti akan terlepas. Cuman masalahnya di saat pori-pori ya. Jadi pori-pori di bulu itu ya yang tempatnya bulu keluar itu ya. Itu kok kering ya, maka sewaktu kamu cabut yang terjadi apa? Pasti ada luka. Ya kan? Dia ada luka karena ada paksaan tuh nyabutnya. Ada luka. Nah, saat luka itu tadi kan yang namanya jaringan tubuh itu pasti akan coba untuk menyembuhkan luka itu secara alami itu ya. Akhirnya apa? Menutup. Awalnya juga mesti ada iritasi. Tuh. Nah, maka saran saya dan saya rasa juga kalian kalau mau tanya sharing-sharing dengan orang-orang yang sudah lama ngerawat burung ya, bukan hanya burung murai batu saja lah. Burung lain juga seperti itu. Usahakan itu bulu dalam keadaan basah. Ya. Yang penting itu bukan masalah bulunya yang basah, tetapi dengan adanya bulu basah ini tadi, maka pori-pori itu juga akan basah. Di saat pori-pori basah itu pasti akan lunak. Gitu loh ya. Dia kan ada lunak itu nanti, lembab kan dia. Nah, setelah itu kamu cabut, insya Allah tidak terlalu lah ya untuk lukanya dan sebagainya. Intinya itu yang paling benar dan saat kamu cabut ya itu mudah terus nggak ada masalah nantinya ke depannya dia akan tumbuh dengan normal. Nah sekarang pertanyaannya untuk burung-burung yang sudah bermasalah dengan bulu yang tidak tumbuh ini bagaimana? Ada banyak macam nih caranya orang ini kan ya. Ini soal orang ini mau ekstrim atau enggak gitu ya. Uang namanya megang burung saja kadang-kadang itu ada sebagian orang menganggap ini sesuatu yang ekstrim gitu ya. Wah burungnya dipegang nanti stres dan sebagainya. Itu dipegang saja. Toh yang namanya bulu mau kita pori-pori yang udah nutup itu kan mau kita bersihkan kan tentu saja kita harus pegang. Kita pegang dulu ya. Ada yang pakai jadi bawang putih kamu belah ya. Burung tetap dalam kondisi dia basah. Atau kalaupun dia nggak basah dengan sengaja kamu semprot gitu ya. Biarkan dia mandi dulu ya. Biarkan mandi dulu dengan puas. Setelah dia mandi kamu ambil dan kamu bisa basahi lagi lah di area-area yang
Memang bulu itu di pori-pori yang tidak tumbuh itu tadi ya, itu biasanya agak ada benjolan gitu ya. Karena dia tertutup. Nah, itu kamu bisa pakai bawang putih yang dibelah kamu gosok. Kalau dia itu tadinya basah, lembab, itu lunak. Kamu gosok, jadi keraknya itu akan mengelupas. Ya, itu bisa seperti itu. Cuma ada juga kasus di mana bukan karena kerak ya. Jadi kalau kerak itu kita basahi dan kita coba congkel sedikit saja intinya, atau kita poles pakai oles-oles pakai bawang putih itu ya, itu kan maksudnya apa? Satu untuk mengkikis kerak, dan dua, bawang putih itu nantinya untuk menghilangkan apa? Mengantisipasi biar dia tidak terinfeksi lah begitu ya. Jadi digosok pakai bawang putih itu. Nah, cuman kalau sudah bentuknya itu daging yang menutup, bukan kerak lagi tapi daging yang menutup, itu tentu saja pakai operasi. Operasinya gimana? Kamu bisa pakai jarum. Jarum terserah deh pokoknya ya, jarum. Ya jangan besar-besar, jangan jarum untuk apa? Jahit karung ya, itu terlalu besar. Ya jarum-jarum biasa itu loh ya, untuk ya pokoknya jarum kecil lah gitu ya, sekecil jarum itu kamu bisa kasih air apa, alkohol dulu, atau kamu bakar dulu, kamu bakar pakai korek dulu lah ya, supaya dia tidak, nantinya tidak infeksi ya, biar steril lah istilahnya seperti itu. Atau kamu cuci pakai larutan NaCl itu ya, yang apa namanya, zodium klorida itu ya, yang biasa juga untuk biasanya nyuci jangkrik ya, sewaktu kamu mau ngasih jangkrik ke burungmu, kan ada sebagian orang itu yang ngasih cairan ini atau larutan ini untuk mensterilkan supaya lebih higienis lagi, dan upayanya nanti supaya burungnya nanti tercukupi mineral karena dia memang air garam sebenarnya. Terus apalagi untuk mengkristalkan ya, karena itu juga untuk apa, memperingan atau me, istilahnya apa tuh, mencairkan lendir. Jadi lendir-lendir yang ada di burung itu juga akan keluar dengan adanya cairan atau larutan NaCl itu tadi. NaCl ya, bener ya? Atau zodium klorida. Ya. Oke, itu kamu bisa cuci pakai itu dulu, baru kamu pegang, kamu operasi. Ya, udah operasi, terus nanti kamu gosok pakai bawang putih itu, seret, udah. Insya Allah nanti tumbuh kembali. Gitu Om ya. Itu kalau udah 5 tahun udah nggak tumbuh itu. Dan saya bisa memastikan itu pori-porinya betul-betul udah nutup. Jadi menutupnya itu bukan kerak ya. Bukan kerak, tetapi udah ke daging dia itu. Ya, intinya pokoknya pori-porinya menutup. Gitu Om. Mudah-mudahan nanti burungnya bisa tumbuh bulu lagi, dan untuk mengantisipasi supaya nantinya tidak ciak bulu lagi, untuk khususnya bulu sayap. Apalagi ini kan kamu katakan burung ini ciak bulu itu juga di lapangan ya, dia ada ciak itu di lapangan, maka tentu saja kamu harus ada upaya. Ini agak beda dikit gitu ya dengan burung-burung pada umumnya. Memang penanganannya agak lain. Ya, dengan burung-burung pada umumnya. Burung-burung yang dikategorikan dia punya temperamen yang terlalu berlebihan, ini hubungannya dengan emosi gitu ya. Dia tidak bisa mengontrol emosinya, dia selalu mencari pelampiasan dengan menyakiti dirinya. Maka kamu harus ngeredam emosinya itu tadi. Kamu ngeredam bisa sesuaikan jumlah EF yang kamu kasih ya. Selain itu kamu fokus pada rawatannya. Yang paling penting ini soalnya. Jadi kalau untuk burung-burung yang sudah tensinya terlalu tinggi seperti itu, gampang naik darah lah bahasanya, kalau orang itu kan begitu, gampang emosian. Nah, kamu bisa kurangi porsi jemur. Ya. Terus kamu bisa tambah porsi mandinya. Maksudnya porsi mandi ditambah itu bukan airnya, tetapi waktunya. Gitu ya. Itu satu gambaran saja untuk penanganan nantinya di burungmu. Tentu saja paling tidak kamu sudah punya gambaran lah cara-cara untuk meredam emosi di burung murai batu ya, apalagi untuk burung-burung yang punya riwayat siak bulu seperti itu. Dengan upaya ya kamu agak lain nih dengan burung-burung pada umumnya, insya Allah nanti burungmu ya setidaknya dengan burung dalam masa produktif dan waktu kamu pelihara, burung tidak ada lagi kasus ciak bulunya gitu ya.
Cuman kalau burung ciak bulu terus sembuh dari ciak bulunya, dan ingat ini ciak bulu yang disebabkan karena ada emosi, diawali dari emosi gitu ya, ini tidak bisa sembuh 100%. Ya, pasti akan kumat. Nah, cara supaya tidak kumat yaitu tadi, kita itu lebih ngontrol di burung itu supaya dia tidak berulang untuk ciak bulu itu tadi. Atau ya istilahnya itu ciak bulu yang disertai emosi kan kanibal ya, menyakiti dirinya yang disebabkan karena emosi itu tadi. Oke, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.